Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nurul Afifah dari Prodi Manajemen Komunikasi Institut Setiami Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ketujuh Pendidikan Pancasila yang bertemakan Mengapa Pancasila sebagai Ideologi Negara. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Juga kata logos yang berarti ilmu. Nah, secara etimologis, ideologi adalah science of ideas, atau ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ideologi sebagai konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai. Nah, dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Nah, ideologi sebagai sistem kepercayaan ini didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif, di mana bisa kita lihat di dua gambar yang berwarna biru dan merah ini. Dengan jelas, ideologi fundamental menekankan preskripsi moral, sedangkan ideologi operatif menekankan pada preskripsi teknis. Ideologi sebagai proyek nasional. Ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Ideologi sebagai relasi sosial. Ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks sinir kesatuan atau non-unitary, praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah beberapa corak ideologi. Yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang digabungkan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Yang terakhir, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu dan menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Nah, sampailah kita pada pembahasan terakhir yaitu fungsi ideologi. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai ideologi negara? Yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di alam sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Nah, yang terakhir, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulai tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa menjadi warga negara yang selalu mengamalkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.